Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan siang hari yang harusnya panas, sekarang lagi disapa hujan. Dingin ya. Kita akan membahas tentang peranan stem cell pada modern hospital. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh Dr. Nyoman Semita, spesialis OTK. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Nyoman. Selamat siang Mas Nisar. Assalamualaikum pendengar Pro 1 dimanapun berada. Oke, kabar sehat dokter? Sehat, alhamdulillah Mas Nisar. Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI ini. Matur nuwun sami Mas. Iya, Ya. satu kebanggaan ini bisa kembali menyapa dokter. Kami juga sangat berterima kasih karena berbagi ilmu itu wajib. Nah, betul ya. Ya. Karena kalau mungkin ketika seorang pasien atau kita orang umum ketemu dokter ini kan konsultasinya seputar penyakit terus ya. Ada hal-hal mungkin yang kita belum tahu tentang langkah-langkah preventif, kemudian hal yang boleh dan tidak boleh. Itu kadang kita nggak bisa dapetin kalau langsung ketemu sama dokter. Bisanya mungkin edukasi seperti ini dokter ya. Itu padahal penting ya. Pencegahan dan promosi itu akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Betul. Nah, disebutkan 70% mampu mencegah terjadinya penyakit. Kalau kita punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, kalau orang punya ilmu, perilakunya juga berubah. Ya. Kebanyakan penyakit ini karena problem perilaku kita, pola makan kita, pola istirahat kita, dan lain sebagainya, termasuk problem psikis ya. Betul. Dokter, ini pembahasan kita sedikit unik ya tentang stem cell. Mungkin tidak semua pemirsa RRI, pendengar RRI mengetahui tentang apa itu stem cell. Masih sangat asing. Taunya cuma sel doang. Stem cell nih apa sih dokter? Oke Mas Nisar, izin pendengar Pro 1, saya lebih suka memanggilnya Healthies ya, saudara-saudara saya sebagai pecinta kesehatan, izin menjelaskan bahwa stem cell kita dalam bahasa Indonesianya namanya sel puncak. Sel puncak. Sel puncak, yaitu sel di dalam tubuh kita ya bisa berkembang menjadi berbagai macam bentuk sel. Bisa menjadi sel otot, dia bisa menjadi sel saraf, sel tulang, sel darah, sel saraf otak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jaringan-jaringan yang rusak karena proses penuaan, karena kena trauma ya, kecelakaan kita brace gitu ya. Ada yang kerusakan tulang rawan, kerusakan sel otak. Nah, ini perlu diperbaiki bagian yang mati itu oleh stem cells itu. Jadi ini dua penting ini yang peranannya daripada stem cells ini yang sangat berkembang di negara-negara maju, terutama yang mengembangkan modern hospital. Yang disebut dengan modern hospital Mas Nisar itu adalah rumah sakit di dalam pelayanan pasiennya itu mempergunakan teknologi canggih. Yang kedua, memperhatikan kesembuhan pasien yang menjadi prioritas, artinya mutu pelayanannya bagus dan keselamatan pasien menjadi perhatian kita. Barulah terakhir memperhatikan problem efisiensi, untung rugi gitu ya. Berarti bukan untung rugi dulu jadi prioritas, baru kesembuhan yang diselamatkan pasien. Ya, teknologi modern yang menjadi alasan untuk nah kita mesti berpikir demikian ya. Para leluhur kita memang menurunkan kepada anak cucunya untuk meneruskan pengobatan tradisional alternatif gitu ya. Kita karena basisnya adalah research ya, evidence based ya, mesti maju. Nah, karena di negara maju sudah berkembang dan di Indonesia sudah ada Permenkesnya, udah Permenkes tahun 2018 nomor 32 itu sudah ada aturan mainnya tuh, rumah sakit mana yang bisa memberikan pelayanan stem cell gitu ya. Demikian sudah adanya di negara-negara maju sudah jalan. Researchnya itu luar biasa Mas. Saya ingin cerita bahwa stem cells ini sudah diteliti. Kita coba buka aja dari tahun 2023-24 hanya setahun aja itu bisa 7.000 penelitiannya tuh. Wah, banyak banget ya dokter. Luar biasa interest orang karena stem cells ini mampu menangani kasus yang sebelumnya belum bisa ditangani. Jadi ya semua perhatian ahli ya gitu melakukan research di bidang itu, baik pada animal maupun sudah ke clinical ya. Klinis itu kepada penerapannya pada manusia sudah ya. Itu udah luar biasa. Kalau saya buka dari tahun 2015 ya sampai tahun 2025, ambillah
10 tahun begitu ya. Itu penelitiannya sampai 14.000 sekian loh penelitiannya tuh. Jadi luar biasa perkembangannya. Nah, kalau kita nggak memperkenalkan sama masyarakat kita, nanti kita ketinggalan dong. Betul, betul. Ngomong tentang sel punca, stem cell, apa kayak sih? Iya, Nah, iya, ini iya. jadi kita para healthies ya, pendengar Pro 1 yang mulia ya, ada baiknya memiliki catatan tersendiri bahwa ada yang disebut dengan penanganan penyakit yang disebut dengan mempergunakan stem cells gitu ya. Oke. Dokter, saya penasaran juga Iya. bentuk ini terapi, pengobatan atau apa sih? Dan cara stem cell bekerja pada tubuh Iya, gimana? iya. Melalui suntikan atau operasi itu gimana? Iya, iya, iya. Jadi stem cells itu produksinya memang diambil dari embrio ya, stem cell yang embrionik, kemudian diambil pada sel dewasa. Tapi yang sekarang yang berkembang diambil pada sel dewasa, tapi dirubah menjadi sel embrio dia. Oke. Karena sel embrio ya dia sama nanti bakal berkembang bisa menjadi organ ginjal, organ jantung, organ mata. Artinya apa? Suatu saat ya Mas, melakukan donor mata ya nggak perlu nyongkel mata orang. Oh gitu. Iya, ini diambil selnya saja satu, misalnya diambil dari sel kulit, sel epitel begitu, dengan 4 media yang khusus itu dirubah menjadi sel apa? Sel mata lah, sel jantung lah gitu. Nah, tidak hanya untuk mengobati begitu, transplant, mau penelitian misalnya ya, masa jantungnya orang diambil dulu baru kita teliti ya. Nah ini Iya, sangat iya, bagus sekali iya. dia. Oke. Berarti kalau dulu sebelum ada penemuan stem cell, orang itu benar-benar harus melakukan cara manual dulu, dokter? Manual dulu, Diambil ambil dulu. operasi dulu, baru penelitian tuh. Oh, kalau sekarang diteliti dulu, diambil dulu sampelnya. Iya, artinya penelitian anti hipertensi misalnya ya, anti kegagalan jantung, kan dicoba dulu pada jantungnya hewan dulu, terus dicoba pada jantungnya manusia dulu yang mengikhlaskan dirinya untuk dijadikan percobaan. Kalau sekarang itu sudah ada salah satunya model stem cell yang tidak hanya embryonik dan dewasa saja, tapi dewasa yang dirubah menjadi embryonik gitu. Perkembangannya tentang stem cells ini. Oke, oke. Ini tidak hanya diambil embryonik, artinya itu apa ya? Sebelum jadi jabang bayi itu loh di kandungan ibunya yang masih embrio banget, ambil dari sana. Sudah nggak dipakai lagi. Buat apa kita ngambil dari sana? Dari sel dewasa juga bisa diambil dari lemak di bawah kulit kita. Ibu-ibu yang merasa perutnya ada lemaknya banyak itu bisa diambil di sana, dipilihkan sel-sel yang sehat. Sel-sel yang sehat ini kemudian dikembangkan jadi 25 juta, jadi 100 juta sel, kemudian 25 juta disuntikkan ke ibunya. Caranya disuntikkan selnya atau dimasukkan di tempat yang mengalami kerusakan langsung. Lucu nih, selsnya bisa mencari ke tempat yang mengalami kerusakan. Jadi istilahnya homing. Cari rumahnya dia, di mana rumah yang butuh dia akan ke sana. Dan itu nggak usah diarahin, dokter ya? Nggak usah diarahin. Udah punya naluri gitu Sudah ya? naluri. Tapi ada media yang memang kita waktu bikinnya itu memerlukan suatu intervensi sedikit. Oh, coba nanti di dalam kamu akan mencari bagian saraf yang rusak. Dia akan cari tuh. Homing dia tuh dengan berbagai pergerakannya dia begitu ke sana dia. Iya. Nah, tapi nggak hanya sel aja Mas, dia tuh yang diberikan sekarang itu. Sel itu sebetulnya kalau kita biarkan dia kencing Mas, dia berkeringat, dia apa? Itunya aja bisa dipakai loh. Masih bermanfaat ya? Masih bermanfaat. Jangan Ibaratnya dikira- kotorannya masih bermanfaat. Dok? Gila deh. Jadi itu sangat berkembang sekali Iya, penelitiannya iya. sekarang. Kalau dulu kan berpikirnya kalau sel diambil dari lemaknya ibu-ibu, kemudian dibiarkan, kemudian dikasih ibu-ibu, ya kalau jadi sel yang mempercantik diri gitu ya. Takutnya nanti dia menjadi sel apa gitu ya. Sekarang enggak, teknologinya luar biasa sekarang. Oke. Dokter, misalnya tadi dokter menyampaikan bahwa ini bisa digunakan bagi rekan-rekan para pasien yang mengalami kecelakaan Iya, atau ada betul. musibah, ada kerusakan lah dalam tubuhnya, Iya, dokter, iya. seperti itu. Apakah ada kriteria tertentu, dokter, untuk yang bisa dilakukan stem cell dan tidak? Kondisi seperti apa sih, dok, yang boleh dan tidak boleh, dokter? Banyak bolehnya. Banyak bolehnya. Banyak bolehnya memakai stem cell. Stem cell itu. Sekarang kalau misalnya itu kita operasi tulang gitu ya, tulangnya nggak nyambung-nyambung. Kasih itu jadi dia lebih cepat nyambungnya. Ah gitu. Berarti walaupun dia kekurangan zat kapur, udah usia tua gitu. Tuh udah kita tembak aja sama Stem cell itu. stem cellnya tuh atau produknya dia ya, kencingnya dia, keringatnya dia, disebut dengan skretum istilahnya tuh. Lebih kecil lagi dia itu exosum namanya tuh. Bisa masuk ke dalam otak dia. Kita masukkan dalam pembuluh darah, dia bisa nyebrang tuh.
Berarti sekecil itu dokter Sekecil ya? itu dia. Jadi namanya exosome itu. Hmm. Nggak perlu kita nyuntiknya ke otak. Berarti bisa lewat tangan. Bisa lewat pembuluh darah di tangan, set gitu. Dia lewat pembuluh darah itu nyebar. Padahal di sana ada barriernya. Jadi sebelum masuk ke otak itu dia harus lewat pembatasnya itu. Blood brain barrier-nya tuh harus dilewati. Demikian juga pada sumsum tulang belakang. Itu dia bisa masuk. Iya. Bisa masuk. Jadi Secanggih itu udah kemana-mana ya. ya itu namanya tuh. Iya, oke. Nah. Jadi banyak bolehnya daripada nggak Banyak bolehnya. Permasalahannya dia harganya yang mahal. Oke. Yang stem cells itu ya. Aha. Kalau stem cellnya mahal. Kalau keringatnya murah. Stem cell yang mahal. Kalau skeletum sama exosomnya murah. Mhm. Kalau stem cells itu rata-rata 3 sampai 5 rupiah per cells. Per cellsnya. Kalau disuntikkan 25 juta, Tinggal cells, kalikan. Tinggal kalikan 5. Wah. 125 juta. Satu kali suntik. Ya, suntiknya 4 sampai 6 kali ya tinggal ngalikan aja dong. Nah, ini nih. Contoh seperti itu. Iya. Tapi kalau kita pakai skeletumnya, nah ini sekarang yang berkembang luar biasa itu pakai produksinya cellsnya, Oke. yang disebut dengan metabolitnya dia, atau bahasa kerennya itu disebut dengan skeletum. Yang lebih halus lagi exosome. Itu lebih murah. Ya 1 cc harganya nggak sampai lah puluhan lah gitu ya dia ya. Iya. 1 oke. cc kita bisa pakai untuk memperbaiki, misalnya orang lututnya sudah nyeri dan lain sebagainya dan mengalami kerusakan, bisa dipakai untuk memperbaiki tulang rawannya, bisa memperbaiki tulangnya, bisa memperbaiki sarafnya. Kasus kelumpuhan ya, kasus kelumpuhan saya pernah melakukan riset itu ya, 3,5 tahun melakukan riset kelumpuhan pada binatang ya. Di sini kita melakukan riset ya, itu hasilnya luar biasa mas. Kita bandingkan dengan yang tidak diberikan sekretumnya itu, keringatnya keringatnya si cells itu luar biasa hasilnya itu. Iya. Nah kalau kita perhatikan jurnal-jurnal yang lain dan penelitian yang dilakukan di Indonesia, itu sudah diterapkan pada manusia. Jadi awalnya dulu memang sistem kelinci percobaan tuh ada ya dokter? Ya? Ada. Selalu ada ya? Selalu ada dari zaman bahule begitu. Iya, Mana iya. ada orang yang mau tiba-tiba Jadi korban. dikasih jadi korban ya. Jadi tahapannya semua obat itu begitu. Diperiksa di laboratorium, diuji di laboratorium. Laboratorium hasilnya bagus, baru ke binatang kecil. Setelah binatang kecil, binatang yang besar, mamalia, apa gitu ya. Baru ke manusia yang sakit, jumlahnya sedikit. 30, terus naik jadi 100, jadi 200, terus ribuan. Habis itu kita menilai khasiatnya, penelitian tentang efek sampingnya. Nah, kalau sudah kita dapat khasiat dan efek samping, cari dosis yang paling tepat. Dosis minimal, dosis maksimal, dan dosis yang membahayakan. Nah, itu makanya nggak ada istilahnya tuh itu mengandung zat kimia. Itu nanti kalau dipakai lama dia begini gitu ya. Semuanya sudah dihitung itu. Udah ditakar dokter. Takar gitu ya. Yang namanya kalau salah ya minum air kebanyakan ya kelelep juga lah. Nah ini menarik sekali dokter ya. Ternyata banyak pengobatan di era modern yang harusnya ini bisa dimanfaatkan kemudahannya menjadi hal-hal yang memudahkan. Karena memang tidak dipungkiri zaman semakin maju. Bukan hanya teknologi yang maju, tapi ternyata memang medis ini juga sangat berkembang pesat sekali dokter ya. Betul Dan sekali. semakin banyak penemuan, orang-orang mungkin mengatakan bahwa kok zaman sekarang ini penyakit jenisnya makin banyak dokter ya. Itu bukan makin banyak, mungkin dari dulu udah ada. Cuman sekarang udah diteliti, ditemukan dan ada namanya gitu dokter ya. Salah satunya begitu ya. Nah, kita alhamdulillah ya banyak peneliti di luar negeri maupun kita di Indonesia, dan kebetulan saya di Jember melakukan penelitian 3,5 tahun tentang stem cells ini. Memang bisa dipakai pada kasus-kasus yang sebelumnya sangat sulit ya. Seperti diabetes misalnya gitu ya. Diabetes itu sebetulnya kan ada kerusakan pada selsnya di pankreas begitu ya. Sehingga kemampuan untuk gula bisa masuk ke sel itu menjadi terganggu karena sel pankreas itu tidak mampu memproduksi hormon, salah satunya hormon insulin namanya gitu. Nah, ini kalau kita kasih stem cells gitu ya. Itu dia akan terbentuk sel-sel baru, sel pankreas. Sehingga dia bisa memproduksi hormon kembali. Jadi dia tidak tergantung lagi dengan pakai obat-obat diabetes. Seperti itu misalnya ya. Pada kasus saraf yang lama ya,
pada kerusakan otak yang lama, itu sekarang sudah orientasinya adalah memakai stem cell, sedangkan produksinya yang saya tadi bilang itu istilahnya keringatnya, kencingnya stem cell itu loh. Kita pakai yang disebut dengan skeletum itu. Dokter, selamat siang. Saya ingin bertanya dokter, apakah stem cell atau sel panca ini bisa untuk mengobati atau meregenerasi sel rambut? Wah, keren ini. Pertanyaan itu betul, sudah Bisa. jalan tuh. Bisa, dokter, ya? Sudah. Oh, udah sudah jalan. Sudah jalan. Kalau di kosmetik itu tidak hanya rambut, Oh, nggak hanya rambut ya dokter? hanya rambut, berarti luka. Luka bakar dan lain sebagainya, itu dia bisa memperbaiki kulit kita, bisa kembali jadi kulit dia. Ya, dokter katanya ada luka atau cacat yang nggak bisa disembuhin. Misalnya dia kayak bakar tadi atau Itu dia kegores. stem cell yang punya Stem cell ini bisa? punya kerjaan. Oh, waduh. Kan dia bikin sel kulit dong. Bukan jaringan fibrus itu. Kalau sekarang itu kan namanya jaringan fibrus atau keloid ya, keloid namanya itu, keloid ya gitu ya. Jadi ada skar-skarnya begitu Nah, ya. betul. Ya, sikatriknya begitu yang banyak ya, jaringan parutnya banyak. Lah itu kan diganti dia sama Si stem cell ini. stem cell itu dia berubah menjadi sel kulit. Kalau pada rambut itu lebih simpel lagi. Oke. Lebih simpel karena itu darah permukaan ya. Darah permukaan tuh sangat gampang sekali, tidak harus pakai stem cellnya, pakai cairannya aja udah bisa tuh. Pakai seperti cairannya itu. untuk menyuburkan rambut. Baik ya. Terus apalagi itu ya, kosmetik dia luar biasa pemakaiannya tuh. Stem cell itu kosmetik ya, terus luka-luka yang lama yang sulit sembuh ya, dan memperbaiki rambut. Oke. Itu untuk dokter kulit sangat banyak sekali itu pakai, dan ahli bedah plastik sangat berkembang dia tuh. Iya. Kemudian dokter, kalau ada mungkin orang yang menanyakan lagi, kemudian lebih efektif mana nih menggunakan stem cell atau operasi? Operasi ya. Ya operasi ini ini kan konvensional ya. Konvensional ya, semua ahli bisa melakukan operasi itu gitu ya. Tapi kalau stem cell nggak semua ahli. Nah, tidak bisa. Itu hanya orang tertentu aja. Bukan itu yang ingin saya sampaikan ya. Pada prinsipnya gini, kita pertama melakukan operasi lah, karena itu pekerjaan kayak kita petani itu udah biasa lah, nanam padi, nanam apa gitu ya. Nah, masalahnya kalau nanam padi kemudian nggak subur padinya, ya apa? Ya. Seperti misalnya itu ada operasi apa? Operasi syaraf lah, operasi tulang lah. Ternyata hasilnya nggak bagus karena kita terlambat menangani. Ya. Terlambat menangani, mungkin ketekan sama tulang lah, ketekan sama kecelakaan lah, ketekan sama darah lah, dan lain sebagainya. Kan kemampuan dia bertahan itu kita nggak tahu. Ada yang bertahan ditekek itu cuma 15 menit, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Memang teoritis bilang 8 jam is still okay katanya ya. Dia bisa reverse lah, bisa kembali gitu ya. Nah kalau nggak bisa kembali, begitu kita keluarkan penekanannya itu, tekan sama batu, tekan sama tumor, tekan sama darah gitu ya. Kalau kita waktu melepaskan tekanan ini ternyata sudah ada yang mati. Nah kalau kita nggak lengkapi, nggak sempurnakan, yang ketekan tadi itu yang masih hidup bisa bertahan hidup, tapi yang mati kan tetap mati dia. Ini bedanya operasi dengan stem cell. Itu kelebihannya stem cell sana, dia akan Kelebihannya ya? melengkapi, menyempurnakan, tidak hanya yang setengah mati menjadi hidup, tapi sel yang mati pun bisa diganti, dihidupkan. regenerasi. Bukan dihidupkan kembali, dokter, diregenerasi ya? Regenerasi dia regenerasi itu jadi sel tadi, stem cells itu berdiferensiasi, berubah dia menjadi sel baru. Menjadi sel saraf dia misalnya, terus dia berproliferasi, bertambah banyak dia. Berkembang biak juga, dokter. Iya, dia bertambah banyak dong di sana. Iya. Itu apakah dengan bantuan makanan bergizi, istirahat, atau apa? Memang dia punya, memang sudah kualitas dia punya selnya udah bagus. punya sifat seperti begitu. Oke. Dia dari awalnya itu begitu kita kasih itu, pertama dia anti radikalnya yang muncul dulu. Nah, orang kalau mengalami kecelakaan atau apa pasti keluar radikal bebasnya. Setelah itu kan terjadi inflamasi. Dia sedikit ngimbangin inflamasinya karena semua proses penyembuhan dia mulai dari inflamasi. Tapi kalau berlebihan dia langsung buat keseimbangan. Selanjutnya dia membuat pembuluh darah baru dia. Pembikin pembuluh darah baru. Jadi yang hampir semaput dia dapat aliran darah ya, dia hidup lagi lah gitu ya. Nggak jadi pingsan ya. Iya, kayak padi begitu, kalau di aliran air lagi dia tegak lagi. Tegak lagi dia. Nah, selain itu cells ini yang mau mati, anti apoptosisnya muncul. Nah, setelah ini berjalan, dasar-dasarnya ini jalan,
micro environmentnya, lingkungannya dibuat nyaman terhadap kehidupan stem cellsnya ini, stem cellsnya baru akan berubah dia menjadi apa di tempat itu, jadi otot lah, jadi pembuluh darah lah, jadi tulang rawan lah, jadi tulang lah, Jadi semuanya jadi sel bermanfaat saraf lah. ya. Semuanya bermanfaat dia. Dia menyesuaikan dengan apa yang ada kerusakan di sana. Oke. Makanya milieu itu berpengaruh besar. Kalau yang rusak itu adalah saraf, lingkungannya adalah lingkungan saraf kan. Kalau dia masuk ke yang rusak adalah otot, pasti lingkungan otot tuh punya media tersendiri lah. Spesiesnya beda gitu lah, kasarnya ya. Ini kelompok otot, ini kelompok pembuluh darah, ini kelompok saraf. Barulah dia berubah jadi sel itu. Begitu dia berubah, dia melanjutkan perjuangannya bertambah banyak, berproliferasi dia. Nanti sampai akhirnya dia melakukan remodeling, modelnya itu sesuai dengan aslinya. Ya sama lah kita kalau memperbaiki rumah ya, awalnya semen, pasir, batu, ya semerawut tempatnya, ya akhir-akhirnya ya jadi rapi lah gitu. Betul, Dalam tubuh kita juga akhirnya dia terjadi remodeling, dibentuk yang bagus, yang rapi, yang sesuai dengan kehendak yang di atas, begitulah. Badan akan dengan sendirinya dia akan melakukan adaptasi dengan kebutuhan daripada tubuh itu sendiri. Iya, biomekanik, bioseluler, bioelektriknya semua akan menyesuaikan. Baik, oke. Wah, ini kita jadi semakin mengagumi ya. Itu bayangin ya, pendengar juga pemirsa, kita itu bagian tubuh ini kompleks ya dokter ya. Betul. Mulai mata, kepala, isi otak, tangan, kaki, sampai semuanya, bahkan aliran darah ini satu hal yang bayangin ada kerusakan sedikit aja kita tuh ngerasain sakit ya, apalagi rusak banyak. Nah ini dengan adanya teknologi seperti ini, kemajuan dalam hal medis, ya semoga menjadikan kita lebih bersyukur dan menjaga diri dokter ya. Bahwa memang ternyata proses regenerasi sel dalam tubuh ini juga butuh perjuangan besar. Itulah kenapa harganya mahal dokter ya. Teknologinya ya. Inovasi penemuannya yang bikin mahal ya. Enggak juga. Kalau teman-teman yang kerja begitu ya sekelas dokter lah, kan itu fokus pada kemanusiaan ya. Kita lebih happy kalau pasien itu sembuh gitu ya. Ada kesenangan tersendiri secara psikis ya. Lah. Kita apa ya, hati nuraninya, keyakinan kita adalah kemanusiaan untuk kesembuhan begitu. Kita memproduksi sel itu juga itu miliknya siapa sih? Miliknya beliau yang di atas kan. Tapi kita ditakdirkan mempunyai ilmu kan agar berguna. Sel ini kita misalnya ambil sel lemaknya. Para ibu ya ambil, kemudian dilihat lemak yang sel yang bagus ya, kita kembangkan begitu. Ya kita hanya mengembangkan, tapi itu kan miliknya beliau ya. Nah kita berikan kepada orang yang membutuhkan itu, sesuai dengan biaya produksinya ya lah, begitulah ya. Saya kira seperti itu Mas. Jadi mahalnya itu ya karena teknologinya aja sekarang ya. Kalau mau yang murah kita pakai cairannya aja. Oh beda ya dokter ya. Ya itu yang saya bilang tuh, selsnya itu kencing kentut itu masih bermanfaat ya. Justru itu yang sekarang risetnya luar biasa Mas. Yang diteliti sekarang itu bukan di selsnya yang dominan ya, malah adalah keringatnya dia yang disebut dengan metabolit, istilahnya dia sekretum atau exosom itu. Itu yang sekarang luar biasa anaknya pengembangannya dipakai. Ya itu harganya lebih murah. Lebih murah dokter. Lebih murah itu. Baik. Selamat siang dokter. Saya ini penderita TB tulang. Sendi lutut saya kondisinya ini sudah parah sekali dokter. Apakah ini bisa diperbaiki dengan cara stem cell? Ya kita kalau melihat pakai stem cell dibandingkan dengan teknologi yang sekarang itu kan ada namanya total knee replacement ya. Apa itu dokter? Jadi mengganti lututnya dengan bahan mekanik. Jadi buatan. Bukan lutut asli. Iya buatan. Itu jauh lebih murah daripada stem cell. Ngapain kita pakai stem cell? Pakai itu aja, nggak usah jadi bingung. Ganti sama itu ya udah dia kembali normal, 2 minggu setelah dioperasi dia kembali bisa jalan lagi ya seperti punya lutut normal dia. Walaupun itu buatan Jember sangat bisa itu. Kecil itu. Tapi kalau dia misalnya ingin menggunakan stem cell boleh, cuma kan biayanya jauh lebih mahal. Bisa 10 kali lipat dokter? Oh jauh ya. Jadi kita tetap artinya itu tujuan kita apa? Kesembuhan, mutu pelayanannya supaya tidak membahayakan pasiennya. Ya. Pentingnya dia adalah kembali melakukan aktivitas, kegiatan menolong dirinya sendiri, kegiatan keluarga, di tempat kerjanya dan bermasyarakat. Ini yang penting. Jadi kalau itu tercapai dengan harga yang murah, ngapain kita pakai yang heboh-heboh gitu. Kalau pertanyaannya dia bisa nggak memperbaiki tulang rawannya, riset luar biasa banyaknya bisa memperbaiki. Tapi kan kita ya
ya ibaratnya itu ya kalau ada sarana yang lebih murah ngapain gitu. Iya. Heeh. Oke. Heeh. Misalnya ke Surabaya kita bisa naik kereta, kita mau pilih jet tempur gitu Ya, misalnya. itu ya. Oke, oke. Berarti kalau menurut dokter lebih disarankan menggunakan Total knee replacement. total knee Ganti. replacement itu ya. Heeh. Ketika sudah kondisi sangat parah dokter ya. Iya, jadi itu ada gradingnya. Tingkat kerusakan dia kena TBC itu grade 1, grade 2, grade 3, 4 dan 5. Semua penyakit tuh ada gradasinya. Ada gradasinya. Sama Ada juga, levelingnya gitu ya. Sama dengan batuk pilek begitu loh. Ya, Ada oke. yang kena flu, hanya istirahat, makan banyak, biasanya udah sembuh. Sembuh. Oke. Ada juga sampai diberikan obat penurun panas, ada juga sampai dapat antibiotik. Tapi ada juga yang sampai pakai ventilator itu loh. Dan ada juga sampai nggak ketolong kan? Iya. Nah, Iya, jadi iya. kita tergantung derajat Kondisi. keberatannya. Betul ya. Kalau dia kena TBC-nya masih baru, kecil sekali dan lain sebagainya, mungkin kita bisa kasih stem cells ya, nggak usah ganti sama ini. Ya tergantung derajat keparahannya lah kita itu, gitu ya. Iya. Tetap kita evaluasi ini kontrol biaya sama kontrol mutu. Harus kita evaluasi ya. Kita kaji gitu. Yang penting tujuannya orangnya bisa kembali nggak jalan, orangnya bisa kembali nggak lari, bisa olahraga nggak, bisa bekerja nggak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan keselamatannya dia. Nah itu yang kita harus pikirkan. Baik. Ah. Ya, terima kasih dokter jawabannya. Oke. Iya. Ini ada yang bertanya lagi dokter Oke. berkaitan dengan kondisi kanker ya. Wah seru ini, banyak yang nanya nih. Dokter, apakah ada pengobatan kanker melalui terapi stem cell? Dan apakah dengan dilakukannya terapi ini kanker bisa sembuh secara total? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Beberapa cancer yang bagus untuk ditangani sama stem cells ini, contohnya leukemia, limfoma, itu ya, itu kerusakan pada sumsum tulang, gitu ya. Itu sangat bagus sekali hasilnya, hasil risetnya tuh. Ya. Nah kalau pada cancer yang lain itu kita harus tahu apa perubahan pada DNA-nya. Nah ini harus disesuaikan nih dengan stem cellsnya dia tuh. Dan kapan harus kita memberikan? Karena begini mas, begitu kita masukkan stem cell ke sana, ternyata kita nggak menghitung lingkungan sekitarnya yang ada mengalami keganasan itu, justru stem cellsnya berubah ikut menjadi sel ganas dia loh. Oh gitu. Nah, ya lingkungan maling ya kira-kira terpengaruhi. Ya. Kalau lingkungannya Pak buruk lah ya. Ya ini ya orang yang bijak, orang yang apa, ya kita ketularan juga lah. Betul. Nah, jadi sel juga bisa ketularan. Ya pastilah environmentnya. Makanya tadi saya jelaskan ada micro environment yang bisa mempengaruhi dia berubah jadi apa. Gitu loh. Bisa berubah jadi otot, jadi tulang, berubah jadi saraf. Ya itu ya tadi. Lah kita masukkan ke yang kebetulan sudah mengalami keganasan, kalau nggak kita kontrol environmentnya, dia bukan ngobatin malah jadinya subur. Jadi hati-hati juga dokter ya. Iya, ini semua memerlukan jangan ikut-ikutan lah. Memerlukan kajian ilmiah, terus pengalaman empirisnya harus jelas itu ya. Sudah mendapatkan sertifikat dari Pak Menkes dan BPOM ya, itu yang seperti begitu, sudah mendapat sertifikat, rumah sakitnya sudah dapat sertifikat juga ya. Harus detail itu, nggak sembarang orang lah yang boleh melakukan itu. Karena tetap kita mengontrol ini antara manfaat dan mudaratnya ya mas ya. Betul, itu harus betul. dihitung sama, harus dipertimbangkan ya. Wah. Kadang mungkin satu terapi, satu pengobatan ini efektif untuk seseorang, tapi buat orang lain itu belum tentu efektif ya. Iya, itu juga. Sekarang saya cerita ya, kalau kasusnya sudah jadi kronis, dibandingkan kasusnya akut, misalnya baru kecelakaan tadi, kita kasih stem cells-nya atau produksinya yang tadi saya bilang keringatnya atau apa itu, jauh lebih bagus yang akut. Daripada yang kronis. Daripada yang kronis. Oke. Akut lebih bagus. Terus bawahnya akut ada subakut, itu lebih bagus ya. Tapi lebih jelek daripada akut ya. Tapi dia lebih bagus daripada kronis maksud saya. Tapi kalau dia sudah kronis, nah ini memerlukan butuh yang panjang perbaikannya. Gitu loh. Jadi kita setiap kasus itu memerlukan kajian yang jangan serba-serbi bilang, oh ini bisa. Makanya kadang kita mendorong ya pasien itu dan keluarganya, Bu, ini kasusnya masih baru, sangat besar harapannya untuk pakai obat ini. Hasil risetnya gini, penelitian begini, pengalaman empiris begini. Boten dok, nanti aja deh,
mau diskusi dulu. Nah, kita harus memberikan batasan nih waktunya Bu. Kalau ini keberhasilannya sekian, kalau sekian minggu keberhasilannya sekian, kalau sudah bulanan keberhasilannya sekian. Nah gitu, supaya pasiennya juga mikir-mikir gitu loh, mikir jadi antara keuntungan uang yang sudah keluar gitu loh, terus mencari second opinion, betul. Alternatif lain apa gitu yang bisa juga hasilnya bagus gitu ya. Masyarakat kita kan masih berpikir-pikir begitu, atau malah curiga ini dokternya orientasi uang apa gitu. Nah, itu kan perlu penjernihan juga beliaunya. Nah, kita tapi sebagai ilmuwan yang kita tahu secara empiris dan praktisnya harus mampu memberitahukan, Bu, ini khasiatnya tuh bagus pada ini fase ini, terus dia menurun pada fase ini. Nah, fase ini ya paling sitik tok khasiatnya. Nah, kurang lebih begitulah Mas. Iya, dokter. Oke. Wah, hanya menarik sekali, banyak ilmu kemudian pengetahuan yang kita dapatkan, pendengar dan juga pemirsa RRI, bahwa ternyata semakin maju suatu zaman di mana banyak penelitian, ini otomatis membuka tabir kita bahwa penyakit itu jenisnya ada banyak, dan ternyata ada satu nikmat juga, ternyata pengobatan juga semakin banyak dan semakin membuka wawasan kita seperti itu. Betul sekali. Dokter, terakhir ini apa yang menjadi closing statement dokter yang bisa dokter sampaikan berkaitan dengan peranan stem cell pada modern hospital dan penggunaannya bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan pengobatan dengan cara ini, dokter, silakan. Salam sehat pada para pendengar Pro 1 yang tadi saya memberi nama Healthis ya. Izin saya menyampaikan penanganan terhadap penyakit sekarang sudah berkembang yang disebut dengan stem cells ya. Kita di Jember ya, terutama Rumah Sakit Subandi, mungkin kedepannya kita akan mengembangkan penanganan dengan stem cells. Kalau saat ini kita menangani stem cell, kita akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto. Jadi kita bekerja sama dengan tim stem cell Rumah Sakit Cipto, atau bisa bekerja sama dengan tim stem cell Rumah Sakit Dr. Sutomo, misalnya demikian. Karena beliau sudah termasuk rumah sakit tipe A. Kita masih di sini rumah sakit tipe B. Mudah-mudahan ke depan menjadi rumah sakit tipe B, tipe A gitu ya. Kalau tipe A kita bisa mengusulkan ke Menkes untuk mengerjakan sendiri di sini. Karena kebetulan sudah ada yang pernah melakukan research tentang itu, dan di kampus kita Universitas Jember itu sudah ada yang melakukan pembiakan stem cells. Wow. Udah. Di Jember udah sampai sana ya. Iya, salah satunya itu adalah Dr. Banun. Oleh karena itu masyarakat silahkan mencari di internet ya, bertanya pada ahlinya. Ada penanganan yang disebut dengan menggunakan stem cells, atau produksinya yang disebut dengan skeletum atau exosum ini ya. Ya, sekarang yang banyak beredar itu mempergunakan skeletum. Bahkan ada sudah didistribusikan oleh pabrik obat apa itu. Ada pabrik obat yang sudah menyebarkan kemana-mana. Skeletum istilahnya itu ya. Kurang lebih demikian. Jadi masyarakat supaya terbuka wawasannya, ilmunya, sehingga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kesehatannya. Baik ya. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih Mas Junaid ya, dan Healthis dimanapun berada, pendengar Pro 1 luar biasa dikasih kesempatan saya untuk berbagi ilmu. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Salam sehat. Salam sehat dokter ya.